goes. Di episode kali ini, saya mau mengajak sahabat semua menikmati trek yang berbeda. Trek apa ya? Bersepeda bagi sahabat goes mungkin adalah hobi atau berolahraga. Tapi pernahkah sahabat goes memperhatikan di sekitar kita bahwa sepeda bisa jadi gantungan hidup, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta? Gila, Jakarta panasnya pol, makin hari makin panas. Nah, kebayang nggak Anda kalau misalnya ngelihat ada beberapa pedagang yang jualannya pakai sepeda? Pasti kan, aduh kasihan banget. Nah, ternyata itu salah loh, karena bagi mereka ada kenikmatan tersendiri ketika bisa menghasilkan duit dengan bersepeda yang juga hobinya. Salah satunya adalah teman saya. Hari ini saya janjian sama dia, mau ngikutin jalur yang dia pakai kalau misalnya nganter koran-korannya. Kayak apa jalurnya? Lihat aja, ikutin saya kalau nggak percaya. Selain biaya yang super murah, karena pastinya tidak memerlukan bahan bakarnya, sepeda juga memiliki daya jangkau yang sangat efisien loh. Ya, dia udah nunggu di sini ya, Mas. Ah, ini dia tadi yang saya bilang teman saya Mas Arif pakai P ya, nggak pakai F. Nah, Mas Arif ini adalah teman saya yang salah satu mencari nafkahnya menggunakan sepeda ya, Mas Arif. Jadi mau siang bolong begini pun nggak masalah kata dia. Makanya saya penasaran. Kenapa Mas nggak masalah? Karena lebih ekonomi. Oh, lebih ekonomi ya. Tapi hari ini kita nggak loperin koran kan? Ngajakin saya yang loperin saya. Iya. Jadi setelah tadi udah pulang loper, kalau jadi saya kalau pulang loper tuh ada bang ekspor dari jauh-jauh di kampung sendiri. Ternyata ada Mbak. Hanya apa? Kalau main di daerah lain gitu ya. Nah, itu kenikmatan yang dibilang sama Mas Arif. Makanya saya mau tahu, saya apa sih jalur yang dipromosin sama dia deket kampungnya ini. Kita langsung aja ya, Mas. Ayo. Kita siap sekta. Sip. Mas Arif ini setiap hari menggoes sepedanya mengantarkan koran ke pelanggan setianya. Setiap hari, dia menggoes sepeda sepanjang 20 sampai 30 km demi memenuhi kewajibannya menafkahi anak istri di rumah. Tapi yang paling bikin saya penasaran, Arif ini suka melewati jalur-jalur tanah kosong dan kebun-kebun guna memotong jalur dari satu perumahan ke perumahan lain. Salah satunya trek di Situ Gintung ini. Nah, Mas Arif biasanya kalau misalnya nyobain jalur pulang ke sini atau pergi ke sini tuh sering ketemu orang juga nggak yang main sepeda di sini? Oh iya, ada juga yang main di sini. Halo, Mas, sorry. Saya Setia, temannya Mas Arif juga ya? Nah, Mas Arif tuh kan ngajakin saya hari ini nyobain trek lopernya dia, kata dia trek loper. Kebetulan ketemu Mas gabung aja sama saya sekalian ya. Boleh. Ya, saya bosan ngeliatin mukanya dia. Lumayan kan kalau cuci-cuci mata ada yang bening gitu. Allah. Lumayan ada esnya dikit. Ya udah yuk. Ke arah mana nih Mas Arif? Lempeng. Oke, sip. Gabung ya. Yuk. Kata Mas Arif, sebagai area pemanasan, saya harus lewat trek Situ Gintung. Katanya sih, syarat sebelum saya mencoba menelusuri trek loper koran. Lu kami siap kesini padahal. Yang jebol lu pas di sini nih. Wow. Nah, kalau misalnya Anda melihat tempat trek kali ini memang tidak asing, adalah benar bahwa ini Situ Gintung. Kalau misalnya orang Jakarta nggak asing lagi sama Situ Gintung karena pernah terjadi musibah yang sangat besar, yaitu jebol tangki ya, dan itu ngabisin ratusan jiwa, ratusan nyawa yang melayang akibat jebolnya tanggul ini. Nah, kalau misalnya nggak ngikutin Mas Arif hari ini, nggak pernah nih saya ke Situ Gintung, baru tahu kalau Situ Gintung ternyata emang besar banget ya. Tapi semua ya, pokoknya besar-besaran deh, habis semua. Nah, kita lagi di sini, saya pengen ngitarin Situ Gintung ini, apakah udah bagus jalannya, bisa kita pakai main sepeda, aman atau enggak, kita lihat-lihat ya, kita lihat yang tadi. Yuk. Memasuki area Situ Gintung, saya lumayan kaget
dengan perubahan yang nampak di depan mata saya. Itu yang 3 tahun lalu pernah jebol dan memakan korban nyawa sebanyak 76 orang ini sudah hampir selesai dibangun dan diperbaiki sehingga dibilang aman untuk dijadikan tempat penampungan air. Nah, trek di Situ Gintung ini sebenarnya setelah dampak dari musibah tanggul itu jebol, ada positif negatifnya sih. Kalau misalnya dulu di sini single track dan hanya bisa dipasin buat jalur orang mancing ya, sepeda ya Mas ya. Dan itu tanahnya merah tapi masih adem karena banyak pohon-pohon, karena sekitaran sini kebun semua. Nah, setelah musibah terjadi, ini malah besar-besaran ya, mobil aja bisa masuk. Jadi di aspal ya. Jadi buat wisata jalannya emang jadi besar sih, tapi nggak enaknya yaitu panas karena udah nggak ada pohon sama sekali. Cuman kalau hujan kita masih bisa goes. Jadi mendingan kesini kalau hujan-hujan ya. Nggak. Yuk. Setelah berputar-putar di Situ Gintung, ini saatnya saya menelusuri trek Pulau Perkoran yang sebenarnya. Gang tiket ini menjadi pintu masuk menuju perkampungan tempat para pelanggan safari. Biasa, tanjakan saya tak kuat. Bener ya katanya Mas Arif ya. Bukan hanya sekedar nganterin koran, tapi gini juga nih treknya. Kenapa sih mesti pilih trek ada tanjakannya? Bukan capek atau berkoran? Ini gue, aduh gue. Mas Arif kenapa sih mesti pilih ada tanjakannya? Nggak ada jalur lain. Nanti jantung sekalian motong kali ya. Sudah